Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnatun Nisa dari kelas AK21. Di sini saya akan membahas tugas yang diberikan mengenai pajak internasional. Kasus pertama di mana seorang dokter spesialis bedah WNA dari Amerika Serikat diundang oleh Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk melakukan serangkaian bedah jantung di Jakarta selama sebulan penuh dengan mendapat imbalan sebesar 1 miliar yang dibayar oleh Rumah Sakit Harapan Kita. Hak pemajakan atas imbalan tersebut ada di negara Indonesia atau Amerika Serikat, jelaskan. Di mana penjelasan pertama, hak pemajakan atas imbalan tersebut akan tergantung pada peraturan pajak yang berlaku di kedua negara, Amerika Serikat dan Indonesia. Biasanya pajak akan dikenakan di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Namun karena kasus ini melibatkan atas layanan yang diberikan di Indonesia oleh seorang dokter dari Amerika Serikat, maka kemungkinan besar pajak yang berlaku di sana. Namun akan lebih baik untuk berkonsultasi dengan ahli pajak profesional untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam kasus ini. Baik, selanjutnya yaitu kasus kedua di mana Mr. Billy penduduk India menyewakan sebuah apartemen miliknya yang terletak di Kuningan, Indonesia kepada MNC Ltd Hong Kong untuk digunakan sebagai kantor perwakilan dagang. Atas transaksi tersebut, Mr. Billy mendapat penghasilan sewa sebesar $12.000. Hak P3B pemajakan atas sewa tersebut di negara Indonesia, India, Hong Kong, jelaskan. Baik, penyelesaian dalam kasus 2 ini, pemajakan atas penghasilan sewa apartemen yang dimiliki oleh Mr. Billy dapat dipengaruhi oleh undang-undang pajak di 3 yurisdiksi yang berbeda di Indonesia, India, dan Hong Kong. Yang pertama, pemajakan di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem pajak penghasilan global, berarti bahwa penghasilan yang diperoleh di dalam dan di luar negeri oleh penduduk Indonesia dikenai pajak. Mr. Billy harus menyatakan penghasilan sewa $12.000 termasuk dalam laporan pajaknya di Indonesia. Pajak atas sewa tersebut akan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, di mana pemajakan di India. India juga merupakan sistem pajak penghasilan global, yang berarti bahwa penghasilan yang diperoleh di dalam dan di luar negeri oleh penduduk India dapat dikenai pajak. Mr. Billy harus menyatakan penghasilan sewa tersebut dalam laporan pajaknya India. Namun, India dan Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak ganda atau P3B yang dapat mengatur perhitungan pajak untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas penghasilan yang sama. Yang ketiga, ada pemajakan di Hong Kong. Hong Kong menerapkan sistem pajak teritorial yang berarti hanya penghasilan yang berasal dari Hong Kong yang dikenai pajak. Dalam hal ini, karena penghasilan tersebut berasal dari sewa properti di Jakarta, Indonesia, penghasilan tersebut tidak akan dikenai pajak di Hong Kong. Mungkin itulah yang sempat saya bisa jelaskan mengenai kasus pertama dan kasus kedua. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.